Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang sintesis protein. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yaitu Gita Anura 1833021, Nayung Garnisa Muharoma 1833021, Winda Nurhalina 183302137, dan Tika Dwi Yolanda 183302143. Apa itu sintesis protein? Sebuah proses pengubahan asam amino yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi DNA menjadi partikel protein. Bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses terjemahan mRNA menjadi protein. Jadi singkatnya, sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi di transkripsi, yaitu inisiasi, terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah hal yang perlu diingat. Kemudian, RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang dikenal dengan codon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai codon ini akan meninggalkan nukleus melalui poli-poli nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah proses transkripsi selesai, mRNA akan masuk ke dalam sitoplasma, di mana tempat ditemukannya ribosom. mRNA punya peran sebagai cetakan atau template. Tiap 3 basa nitrogen mRNA disebut sebagai kodon atau kode genetik. Poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga adalah perbedaan antara transkripsi dan translasi pada pasangan basa komplementer. Pada translasi, A pada mRNA akan dipasangkan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan dipasangkan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan dipasangkan dengan C pada tRNA. Dan terakhir, C pada mRNA akan dipasangkan. Proses translasi juga dibagi menjadi 3 tahap. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Proses inisiasi dimulai dari ribosom subunit kecil terikat pada mRNA, bergerak dari arah 5 aksen ke 3 aksen. Nah, ketika sudah ketemu sama AUG atau start codon yang mengkode metionin, tRNA atau antikodonnya akan melekat pada mRNA. Nah, setelah terikat, ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga dengan ribosom subunit kecil. Ribosom subunit besar punya 3 ruangan. Proses elongasi ditandai dengan masuknya tRNA baru pada ruang A yang membawa antikodon dari mRNA-nya.
Untuk tahu jenis asam amino apa yang mengkode codon, bisa kita lihat dari tabel, contohnya AUG yang terbentuk asam aminonya adalah metionin dan seterusnya. Kemudian terjadilah ikatan peptida antara dua asam amino. Kemudian asam amino pada ruang P akan terputus dari tRNA-nya dan akan berikatan pada asam amino pada ruang A. Kemudian ribosom akan bergeser dan tRNA yang tidak membawa asam amino berpindah ke ruang E. Kemudian akan keluar dari kompleks translasi. Lalu tRNA yang mengikat asam amino berpindah dari ruang A ke ruang P sehingga ruang A kosong. Begitu seterusnya sampai proses terminasi, yaitu ketika ada stop codon AUG, UGA, dan UAA yang akan dikenali oleh protein sebagai rilis faktor, sehingga polipeptida yang terbentuk akan lepas. Ribosom pun juga akan lepas. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Jangan lupa subscribe, like, share, komen.